Salam, selamat sore kami ucapkan semua kepada saudara-saudari sekalian yang hadir pada ibadah sore hari ini. Perkenankanlah kami pelayan gereja kita mengucapkan selamat datang pada ibadah sore hari kita pada Minggu Palmarum pada hari ini dengan tema Lihatlah Rajamu datang kepadamu. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita. Kita naikkan pujian kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang maha kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini
pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 426, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Palmarum pada hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-72 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya Ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangkan bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sampai sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 35, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2.
yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita ambil saat teduh sejenak untuk merenungkan dosa-dosa kita dan kita memohon kampunan atas dosa-dosa kita itu kepada Tuhan. Kita mulai saat teduh. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tidak berkenan melihat kematian orang-orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Untuk janji Tuhan atas pengampunan dosa kita, kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 dan ayat 3. Suka di
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang pertama dan yang kedua beserta maksudnya. Hukum Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah, kita harus hormat serta mengasihi Allah, sebab itu janganlah sujud dan menyembah dan mengharapkan kehidupan dari Allah lain. Dan jangan meyakini roh-roh dunia, dan jangan percaya kepada ramalan, atau tentang paranormal, atau kepada benda-benda keramat. Karena Allah menginginkan kita hidup dalam kemuliaannya. Hukum Tuhan yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Maksudnya adalah, kita harus lebih hormat, lebih mengasihi, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada yang lainnya. Karena Allah menginginkan kita hidup hanya mengandalkan kuasa-Nya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 162, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya menyertai hati dan pikiranmu juga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Minggu tanggal 24 Maret atau Minggu Palma, Minggu Palmarum, saya akan membawa renungan bagi kita yang terambil dari Evangelis Matius pasal yang ke-21 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita saudara-saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan, demikian bunyinya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan oleh Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya
lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang yang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, walaupun kita dalam keadaan keringat, saya lihat semuanya berkipas, karena kipas dan AC di ruangan ini tidak mencukupi lagi untuk menawarkan panasnya cuaca ini. Tapi saya lihat kita semua masih bersukacita dan ingin mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi kami menyapa saudara, Shalom. Terima kasih saudara-saudaraku. Kita baru saja melewati satu momentum yang hebat di Indonesia. Tanggal 20 yang lalu KPU telah mengumumkan hasil pemilihan umum pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang lalu itu. Dan patut kita mensyukuri karena kita telah mendapatkan pilihan kita, yaitu presiden dan wakil presiden. Kita berdoa kepada Tuhan kiranya pimpinan kita yang baru, pimpinan nasional kita, presiden dan wakil presiden bisa membawakan damai sejahtera, kebahagiaan, dan toleransi di antara agama-agama yang ada di Indonesia. Saudara-saudaraku, pada hari ini kita masuk ke dalam Minggu Palmarum. Palma atau kita katakanlah Enau kalau di dalam bahasa Batak, itu merupakan satu tanda kebesaran, termasuk di tengah-tengah orang Batak. Kalau dikatakan pesta Palma, artinya adalah pesta Enau, atau kalau kita bahasakan lagi, sebenarnya ini adalah kesempatan untuk memasuki satu minggu yang penuh dengan duka cita, karena Tuhan kita Yesus Kristus akan mengalami penderitaan dimulai dari hari Kamis dan pada akhirnya disalibkan, tapi pada hari Minggu dia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi saudara kita Katolik menamai minggu ini sebagai Minggu Palma Sengsara Tuhan, karena memang di sini ada kesengsaraan Tuhan. Kalau kamu mencoba melihat di di YouTube kah atau di Facebook, banyak gereja-gereja di Indonesia sekarang, termasuk juga gereja Protestan, pada pagi hari tadi mereka membawa ranting-ranting dan membuatnya di pinggir kursi-kursi gereja. Tapi saya lihat di gereja kita ini belum ada. Gereja-gereja GKP yang lain saya coba buka, sudah banyak yang mulai melakukannya. Gereja HKBP, GBKP, GKPS, bahkan gereja kami termasuk gereja Nias juga sangat banyak sekali membuat hal seperti itu. Karena memang seandainya kita membawa itu, maka tahun depan para pelayan di gereja kita akan membuatnya menjadi abu. Jadi ketika mau memasuki Rabu Abu, yaitu memulai minggu-minggu sengsara Yesus, itu akan dibakar dan setiap orang yang datang ke gereja akan dibuat tanda salib di keningnya yang menunjukkan dia akan bertobat dan dirinya akan diselamatkan oleh Kristus melalui salib yang akan datang. Nah, jadi saudara-saudaraku, bukan hanya orang-orang Katolik yang menginginkan adanya
Minggu Palmarum ini atau Palm Sunday ini, tapi seluruh gereja yang ada di dunia ini. Kenapa demikian? Karena memang kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Kalau kita buka Alkitab kita, saudara-saudaraku, ketika kita membuka halaman pertama dari kitab Kejadian, dan kemudian kita membaca halaman demi halaman, ribuan halaman, hingga pada akhirnya nanti di kitab Wahyu yang terakhir, kita melihat bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Luar biasa kasih Tuhan sebenarnya kepada kita sebagai orang-orang berdosa. Ada satu cerita, saudaraku, yang masih terekam di dalam memoriku. Pada beberapa puluh tahun yang lalu saya mau mempersiapkan khotbah. Jadi ada satu cerita yang dibawakan seorang pendeta menggugah hatiku, hati saya. Katanya ada seorang pengusaha di Meksiko. Jadi pengusaha ini memiliki seorang hamba. Hamba itu datang dari Tiongkok. Dia seorang Chinese. Seorang Chinese ini bekerja dengan sangat giat. Oleh karena itu, selalu saja ingin diberikan penghargaan kepadanya oleh tuannya orang Meksiko itu. Tapi suatu ketika orang Chinese itu mengatakan sesuatu kepada tuannya. Tuan, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Kira-kira apa itu? Kata orang Meksiko itu. Tapi aku segan mengatakannya, Pak. Tapi aku ingin mengatakannya, tapi saya tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Apakah kau masih menginginkan gajimu ditambah? Tidak. Saya tidak menginginkan itu lagi, Tuan. Apa? Apakah perlu juga dibangun rumahmu sehingga kau bisa bekerja setiap hari dari rumahmu ke perusahaan gini? Tapi ternyata orang Chinese itu mengatakan tidak. Kalau demikian, ceritakanlah kepada aku apa yang mau kau beritahu. Orang Chinese itu pun membuka ceritanya. Katanya dia memiliki seorang saudara yang tinggal di satu desa di Tiongkok. Setahu bagaimana, oleh karena kemiskinan, maka adiknya itu pun mencuri. Oleh karena itu, dia telah dibawa ke ranah hukum. Polisi sudah bekerja, jaksa juga sudah menuntut. Dan kemudian diputuskan bahwa adiknya itu harus dihukum mati. Maka dia berpikir, alangkah baiknya saya pulang lagi ke Cina. Saya ingin menggantikan adikku yang terhukum itu. Kemudian orang Meksiko itu terkejut dan menanyakan, apakah bisa seperti itu di negaramu? Rupanya pada waktu itu masih bisa digantikan asal menghadirkan manusia untuk dibunuh sebagai hukuman atas kesalahan orang yang dia gantikannya itu. Bisa, Tuan, katanya. Jadi saya rasa saya sangat membantu kalau saya pulang, karena uang yang saya kumpulkan selama ini mungkin akan bisa membangun ekonomi adik saya itu. Dan dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Karena saya belum berkeluarga, biarlah saya menggantikan apa yang harus ditanggung adik saya itu. Itu sangat menyentuh bagi saya, saudara-saudaraku. Begitu baiknya abangnya kepada adiknya. Dia yang sudah merantau rela pulang kembali begitu jauh untuk terbunuh atau kita katakan disalibkan demi adiknya, sehingga adiknya itu bisa kembali nanti bekerja dan membesarkan anak-anaknya dengan baik. Ada kemiripannya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sebenarnya adalah saudara kita. Dalam bahasa kami sering dikatakan Yesus itu adalah abang kita yang merelakan dirinya
untuk menebus kita dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Sebenarnya tidak seorang pun di antara kita yang layak menerima anugerah dari Tuhan berupa kehidupan yang kekal. Tetapi oleh penebusan anaknya, maka kita memperoleh itu. Dan itu yang kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, bahkan hingga ayat yang ke-17. Itu yang kita baca misalnya dalam Filipi 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-11. Itu yang kita baca di dalam teks-teks Alkitab kita. Bahkan telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Seperti kita baca misalnya di kitab Yesaya, atau di kitab lain, di kitab Yeremia, bahkan Amos dan lain-lain sebagainya. Oleh karena saudara-saudaraku, maka penting kali saya rasa kita memahami renungan yang disampaikan kepada kita pada saat ini. Jadi pada waktu itu katanya Yesus mau memasuki kota Yerusalem. Itu merupakan kesempatan terakhir bagi dia memasuki Yerusalem. Karena setelah itu nanti hari-hari kemudian adalah hari-hari kelam ketika dia akan mendapatkan kesengsaraan dibuat oleh ahli-ahli agama dan kaum Farisi dan kaum Sadusi. Tapi ketika dia mau masuki itu, disuruh dia murid-muridnya supaya mereka pergi ke satu tempat yang tidak begitu jauh dari Yerusalem. Dan dia katakan, pergilah kamu ke sana. Di situ akan kamu dapatkan seekor keledai dan seekor anak keledai juga. Bawalah kemari. Ketika ada orang bertanya kepadamu, maka jawablah, itu penting bagi Tuhan dan Dia akan memberikannya. Ternyata benar saudara-saudaraku, ketika murid-murid itu pergi ke Betfage dan kemudian mereka melihat di sana ada seekor keledai beserta dengan anaknya, kemudian mereka membawanya. Dan ketika yang mempunyai itu menanyakan, kenapa kamu mengambil keledai kami? Murid-murid itu mengatakan, itu perlu bagi Tuhan dan akan segera dikembalikan. Kemudian diberikan keledainya dengan ikhlas. Dan di pintu gerbang kota Yerusalem itu, ketika pintunya sudah dibuka, maka mereka membuat pakaian mereka ke punggung keledai itu. Dan kemudian mereka menaikkan Yesus ke atas keledai. Dan keledai itu pun berjalan ke tengah kota Yerusalem. Tadi kita dengar, kita baca di dalam Alkitab kita, khalayak ramai itu kemudian mengalaskan pakaiannya di jalan itu, sehingga jalan itu menjadi karpet. Kalau di negara kita sering kita dengar karpet merah bagi para pejabat. Ada juga karpet merah yang diberikan kepada Yesus pada saat itu. Bukan hanya itu saja, masyarakat yang berada di sisi kanan dan kiri jalan membawakan daun-daun palma dan mereka menyanyikan lagu yang sangat terkenal, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Mungkin kalau sekarang diperankan ini, kita akan menilai Yesus itu aneh. Bahkan kita akan mengatakan, itu konten itu. Dia ingin terkenal, jadi dia membuat video. Dia naik keledai dan kemudian diiring ke kota Yerusalem supaya dia ditonton orang dan mendapat followers yang sangat banyak. Karena memang dia ingin mendapatkan untung yang sangat besar. Kita kan udah sering sekali menonton YouTube atau apalah namanya, TikTok dan segala macam yang tidak pernah lepas dari masyarakat Indonesia. Terkadang saya khawatir saudara-saudaraku, karena bukan hanya mahasiswa ya, termasuk juga warga jemaat sekarang ini, walaupun mereka berada di gereja, tapi tangannya tidak lupa lagi memainkan handphonenya untuk menonton YouTube atau menonton TikTok dan apa segala macam yang ada di dalamnya. Tapi yang mau dikatakan dengan cerita ini saudara-saudaraku, ternyata Yesus bukan mau
pamer apa yang dia punya, bukan ingin viral. Karena memang Yesus itu adalah juru selamat yang ingin menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Karena memang tidak mungkin lagi kita bisa diselamatkan tanpa pengorbanan Allah sendiri. Kita perlu diselamatkan sehingga bisa kembali nanti ke rumah Bapa di sorga. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Ibrani, kita ini adalah perantau-perantau di dunia ini. Tapi kalau kita baca nanti di kitab Filipi 3 ayat 20 misalnya, dikatakan di sana, kita adalah warga kerajaan sorga. Jadi artinya saudara-saudaraku, akan ada saatnya kita pulang lagi, berantri-antri hingga sampai ke sorga itu. Tidak lama lagi saudara kita yang beragama Muslim akan memerankan satu perjalanan yang sangat panjang yang dinamakan dengan mudik. Saya sering menonton itu ketika seminggu menjelang hari raya. Jalanan akan padat, naik kereta, naik sepeda motor, naik mobil, bahkan banyak sekali naik kereta api, termasuk juga naik pesawat terbang. Mereka ingin pulang ke kampungnya karena mereka rindu kepada bapak, ayah dan ibunya, adik-adiknya, abang saudaranya, dan yang lain-lain, teman satu desa, satu kampung. Itu yang ingin mereka jumpai. Seandainya mereka sudah kehilangan orang tua, ziarah pun mereka perlukan karena mereka rindu suasana hati yang ada di tempat mereka dilahirkan. Jadi mereka pergi merantau pada bulan Ramadan, kemudian mereka berpikir untuk kembali sehingga pada hari raya mereka bisa bersama-sama dengan saudaranya. Tapi yang mereka perjuangkan itu, saudara-saudaraku, adalah kampung halaman duniawi, kampung halaman kita yang hanya sementara saja, yang fana, yang akan kita tinggalkan juga. Karena ada kampung halaman yang lain yang diungkapkan oleh Paulus di kitab Filipi itu, Filipi 3 ayat 20. Kita adalah warga sorga. Jadi kita ingin kembali ke kampung kita di sorga yang baka itu. Nah, oleh karena itu memang saudara-saudaraku, alangkah wajarnya kita mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan, termasuk pada minggu Palmarum yang sekarang ini. Apa yang bisa kita dapat pelajaran dari mereka? Pertama dikatakan kepada muridnya, pergilah, di sana akan kamu temukan keledai beserta anaknya, bawalah kemari. Dan kalau ditanyakan nanti, jawablah, itu perlu bagi Tuhan dan segera akan dikembalikan. Kemudian kamu akan diberikan untuk membawa keledai itu. Murid-muridnya melakukan. Setelah mereka melihat ada keledai beserta dengan anaknya, mereka membawanya. Dan yang punya keledai itu pun dengan rela mempersembahkan keledai yang dia punya untuk dipakai sebagai kendaraan dalam arak-arakan memuliakan Tuhan. Pertanyaan bagi kita saudara-saudaraku, mampukah kita demikian? Ketika Tuhan mengharapkan kita menjadi sarana untuk membangun kerajaannya, ketika kita diharapkan untuk membawa apa yang ada pada kita, sama seperti apa yang ada pada Tuhan yang memiliki keledai itu, mau atau tidak kita memberikan? Sebagai generasi muda, bisa saja kita mengatakan, apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan? Tapi percayalah, waktumu, kehidupanmu, itulah sarana yang paling penting bagi Tuhan, agar kamu bisa dipakai untuk melukis kerajaan sorga di bumi ini. Kamu itu adalah kuasnya, dan dunia ini adalah kanvasnya. Allah akan memakai untuk mengukir apa saja pun, melukis apa saja pun demi keselamatan dunia ini dan keselamatan kita manusia ini. Murid-muridnya juga bukan hanya membawa keledai itu, tapi mengalaskan kainnya ke punggung keledai itu, bahkan membuat kainnya juga menjadi karpet merah di jalan yang ditempuh itu. Saya merasakan saudara-saudara, kalau kita di ruangan ini dalam keadaan kepanasan,
itu enggak jadi masalah. Tapi kalau itu terjadi pada musim dingin di Israel, baru kita merasa ini sangat berharga ketika mereka memberikan apa yang sangat penting bagi mereka. Itu lebih dari baju panas, saudara-saudaraku. Tapi itu mereka persembahkan, mengalaskannya ke punggung keledai itu, sehingga Yesus berjalan penuh dengan kemegahan. Dia berjalan di karpet merah yang dipersembahkan oleh murid Yesus dan saudara-saudara yang lain di sisi kanan dan sisi kiri jalan itu. Jadi yang kita perlukan, baju kita, mau gak kita memberikan kepada Tuhan. Saya tidak bisa membahasakan lagi apa yang bisa paralel dengan baju yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Tapi yang jelas melalui nas ini, mau dikatakan murid-murid itu telah mempersembahkan dirinya sebagai dupa yang harum bagi Tuhan melalui pemberian mereka pakaian yang dialaskan ke punggung keledai dan ke jalan-jalan itu. Masyarakat juga demikian. Mereka mengalaskan kainnya sehingga jalanan itu benar-benar kita katakanlah merah semuanya, tidak ada lagi bercela. Dan dari situ Yesus berjalan dan dimuliakan oleh masyarakat itu dengan mengatakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi artinya mereka mempersembahkan apa yang ada mereka, tapi kemudian mereka juga menyanyi, mengungkapkan Hosana bagi anak Daud. Hidup kita ini, apakah bisa kita nyatakan sebagai nyanyian persembahan kepada Tuhan? Atau kita coba tanya dulu diri kita, pernahkah kita berpikir, apakah pernah kita secara khusus mempersembahkan waktu kita 1 hari 2 hari untuk kemuliaan Tuhan? Itu juga nyanyian. Tapi kalau tidak ada itu, saudara-saudaraku, mari pikirkan kembali bagaimana kita menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan dan mengatakan Hosana kepada Yesus yang datang ke tengah-tengah mereka itu, yaitu anak Daud. Jadi berjuang di dalam kehidupan ini, di samping kita mencari kehidupan setiap hari, kita juga perlu mencari kehidupan yang kekal. Pernah ada pertemuan saudara-saudaraku yang dilakukan oleh PGI di Kinasi Bogor. Kebetulan pada waktu itu saya juga ikut di pertemuan itu. Ketika bencana keuangan menghantam dunia termasuk Indonesia yang dinamakan dengan krisis moneter, PGI membuat satu seminar. Tapi kemudian kesimpulannya waktu itu, kenapa Indonesia belum sampai kepada titik di mana akan terjadi pemulihan ekonomi? Jawaban terhadap itu adalah bahwa Indonesia telah meninggalkan Tuhan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, Tuhan juga sudah meninggalkan Indonesia. Jadi katanya masyarakat Indonesia tidak melakukan lagi apa yang diimani. Mereka telah melakukan hal-hal yang duniawi tanpa memikirkan bagaimana mereka di hadapan Tuhan sebagai orang-orang beriman. Oleh karena masyarakat Indonesia katanya telah meninggalkan Tuhan, kemudian Tuhan pun meninggalkan Indonesia. Maka terjadilah kekacauan ekonomi yang sangat berat dan pada akhirnya terpaksa menurunkan Presiden Soeharto dari tahta kepresidenannya. Itu yang kita tonton pada tahun 1997. Saudara-saudaraku sekalian, pada waktu seminar itu ditugaskan juga setiap pimpinan gereja supaya membuat suatu pemberitahuan kepada warga jemaatnya masing-masing. Yang dikatakan adalah bahwa kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan yang gumul rangkap. Apa arti kehidupan gumul rangkap itu? Kehidupan gumul rangkap maksudnya adalah kita mengerjakan 2 hal dalam satu ketika. Ini pergumulan kita. Pertama adalah kita tidak boleh melupakan bahwa kita harus kerja keras untuk memenuhi kehidupan kita setiap hari.
keluarga-keluarga membutuhkan dana yang lebih besar untuk menghidupkan anak-anaknya, untuk menguliahkan para pemudanya. Oleh karena itu dibutuhkan kekuatan yang ekstra kuat. Jadi mereka tidak boleh melupakan itu yang pertama. Tapi katanya ada lagi pergumulan yang kedua, jangan lupa memikirkan bahwa kehidupan ini suatu saat juga akan berakhir. Jadi kalau kita sekarang muda, itu hanya sebentar saja saudara-saudaraku. Tidak akan lama setelah kita nanti bekerja dan kemudian mempunyai anak-anak di keluarga kita, ternyata umur kita sudah mau pensiun. Dan sudah pensiun, setelah pensiun tinggal menunggu datangnya hari Tuhan, kita akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Nah, oleh karena itu kita perlu menyikapi apa yang dibuat oleh masyarakat ini, dibuat oleh murid-murid Yesus, karena mereka memang menginginkan Yesus itu benar-benar disambut dengan meriah di tengah-tengah kekacauan politik yang ada pada waktu itu di Israel. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, dalam kesempatan ini dikatakan mereka membawa ranting-ranting. Itu yang saya katakan tadi, tanda dari Minggu Palm Sunday itu, atau Minggu Palma itu, Minggu Palmarum itu. Sebenarnya kita perlu mengingatnya itu dengan membawa daun-daunan, bukan hanya diri kita, tapi daun-daunan yang ada di sekitar kita. Apa maksudnya itu saudara-saudaraku? Kalau kita bawa di dalam kehidupan kita sekarang, artinya adalah biarlah makhluk yang lain juga, tumbuh-tumbuhan salah satu di antaranya, memuliakan Tuhan dengan keberadaannya. Orang Kristen juga sekarang ini sering sekali merasa bahwa dirinya adalah Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan dia tidak peduli menghancurkan alam lingkungannya. Banyak sekali tokoh-tokoh Kristen yang menjadi konglomerat di Indonesia ini, tapi mereka merusak hutan, mereka juga mencemari lautan, begitu juga dengan mencemari udara dengan apa yang mereka miliki. Tapi ternyata bumi ini harus dilengkapi bukan hanya oleh manusia, termasuk juga makhluk-makhluk yang lain harus kita kasihi. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan itu. Perlu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu tugas kita lah saudara-saudaraku yang ada di gereja ini. Bagaimana kita mengimani nats khotbah ini, sehingga nanti Tuhan benar-benar bersuka cita ketika dia datang di Maranatha itu. Pada waktu dia melihat kita masih bersiap siaga untuk menyambut kedatangannya. Oleh karena itu saudara-saudara, lihatlah Rajamu datang kepadamu. Itu menjadi tema khotbah kita pada saat ini. Lihatlah Rajamu itu datang kepadamu penuh dengan damai dan sukacita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini kami merasakan bahwa Tuhan hadir di antara kami, dan kami ingin menyambutnya seperti bagaimana murid-murid beserta masyarakat di kota Yerusalem menyambut kedatangannya dengan membawa apa yang ada pada mereka, yaitu kain yang dibentangkan dan dialaskan ke punggung keledai, sehingga keledai itu berjalan di atas karpet merah. Dan ada juga orang yang mempersembahkan apa yang ada pada mereka seperti keledai itu. Termasuk juga ya Tuhan menyanyikan lagu. Hidup kami ini adalah lagu pujian yang Kau inginkan, Kau rindukan. Walaupun seringkali kami diam dan tidak mengungkapkan lagu-lagu nyanyian, tapi ampuni kami ya Tuhan. Pada minggu sengsara Yesus ini, ketika kami akan memasuki hari-hari penderitaan Kristus, kami ingin menyanyikan kepadamu lagu kemuliaan kami. Berkatilah kami Allah Bapa di sorga, berkatilah gerejamu
GKPI Pamen ini, seluruh anggota jemaatnya, dan para pelayan, orang-orang yang mengalami pergumulan, yang sakit, menderita, orang yang bergumul dengan ekonominya, termasuk juga dengan para mahasiswa, apapun yang mereka pikirkan untuk mempersiapkan masa depannya, kiranya Tuhan menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku sekalian, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Menghantar kita memberi kurban persembahan kepada Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita saya ulang sekali lagi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian firman Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan segala ketulusan hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia di dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.